saya mewakili para pengurus, kami menyampaikan selamat tahun baru Imlek. 恭喜发财，新年快乐，万事如意，阖家平安，年年有余，恭喜恭喜恭喜发大财。Boleh saya ulang sekali lagi ya? Oke, Oma-Opa yang mau berdiri silakan, yang masih mau duduk juga boleh. Boleh pakai kiri dan kanannya sambil menyampaikan 恭喜发财 kepada kiri dan kanannya, ya. Silakan. Nanti saya ucapkan satu kalimat, kita semua boleh ulangi bersama-sama ya, supaya semuanya juga aktif beraktivitas, berinteraksi. Ya, mari saya ulangi sekali lagi salam dan ucapan selamat Hari Raya Imlek. Ya, nanti kita ucapkan juga bersama-sama. 恭喜发财，新年快乐，万事如意，身体健康，年年有余，阖家平安，恭喜恭喜，恭喜发大财。Kita puji Tuhan, merayakan sukacita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, kita angkat satu pujian untuk merayakan sukacita kita di dalam Hari Raya Imlek ini. Mari kita sama-sama naikkan lagu ini sebagai ucapan selamat Hari Raya Tahun Baru Imlek. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Ada sukacita yang luar biasa bagi hari ini. Tuhan sudah hadir di sini bersama-sama dengan kita semua. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita tenangkan hati kita, mensyukuri untuk apa yang Tuhan sudah limpahkan pagi hari ini. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, menyatakan kerinduan dan cinta kami kepadamu Tuhan. Aku mau mengasihimu, mencintaimu seumur hidupku. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih terjang di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih terjang di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini kami anak-anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Tuhan, terimalah pernyataan cinta-Mu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, amin, amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Nyatakanlah segenap hatimu. Meskipun badai silih terjang di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Nyatakan sekali lagi cintamu kepada Tuhan Yesus selamanya. Inilah hati kami Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Yesus selamanya. Meskipun badai silih terjang di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat hatimu, angkat tanganmu. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Dengan segenap hatimu. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Kalau Anda semua membaca kitab Nehemia, di situ dikatakan bahwa Nehemia itu mendapat perintah dari raja untuk ngapain? Untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Tembok itu sangat penting bagi sebuah kota, ya.
Karena ketika tembok itu runtuh, maka musuh itu dengan mudah akan masuk. Dan apa yang terjadi? Ketika Nehemia dan semua orang-orang yang mau membangun tembok ini bersiap-siap untuk membangun tembok tersebut, tiba-tiba datanglah Sanballat dan Tobia dan beserta seluruh pengacau-pengacau. Mereka tidak rela kalau tembok itu dibangun kembali, karena kalau tembok itu dibangun kembali, Yerusalem akan sangat gelap. Itu sebabnya mereka menghadang dengan segala cara pembangunan tembok Yerusalem tersebut. Waktu saya merenungkan ini, saya tiba-tiba ingat bahwa hidup kita ini juga seperti itu, Bapak Ibu dan Oma-Opa. Ya, seperti apa? Setiap kita ini punya tembok. Lewat penyembahan dan pujian kita kepada Tuhan, lewat pembacaan Alkitab kita itu membangun tembok di sekeliling kita. Juga lewat persekutuan seperti ini. Ada sesuatu yang dibangun di sini, ada api yang begitu kuat. Apakah setan suka? Enggak suka. Itu sebabnya setan terus hembuskan yang namanya kekhawatiran, hembuskan yang namanya ketakutan, supaya Anda dan saya tidak jadi membangun tembok itu. Tetapi hari ini luar biasa, saya melihat banyak orang yang lanjut usia bahkan, ya, yang hari ini tidak dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan, karena berkata bahwa saya mau datang ke rumah-Mu Tuhan, saya mau membangun tembok hidup saya kembali, saya tidak mau dihantui dengan ketakutan dan kekhawatiran. Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati di dalam doa sekali lagi. Tuhan, ini kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Kami bukan siapa-siapa dan kami tidak dapat melakukan apa-apa tanpa perkenanan dan tanpa proteksi yang daripada-Mu. Kami mau serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan. Biar Tuhan di tahun Imlek, tahun yang baru ini, ada semangat yang baru, ada sukacita yang baru, ada berkat-berkat yang baru. Dan hari ini Tuhan, kami mau membangun tembok hidup kami kembali. Hidup kami ada di tangan, bukan di tangan siapapun. Dan mati hidup kami hanya ditentukan oleh perkataan. Dan biar Tuhan, apapun badai yang silih berganti datang di dalam hidup kami, di dalam kota kami dan di negara kami, satu hal yang kami tahu, ku mau cinta Yesus selamanya. Dan biar itu yang ada di dalam hidup setiap anak-anak pagi hari ini. Dan biar Tuhan, Engkau yang ambil alih semua sesi PA Imlek ini Tuhan. Engkau yang beracara, Engkau yang berdaulat. Dan ketika Engkau berdaulat di tempat ini dan di dalam hidup setiap kami, tidak ada kuasa apapun yang boleh ikut mengacau. Semua kami ada di sini, baik yang bertugas maupun ibu-ibu dan oma-opa yang datang, semuanya ditudungi di dalam darah Yesus Kristus. Segala kemuliaan, hormat, dan pujian hanya bagi-Mu di dalam nama-Mu yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kami. Mari semua yang percaya hidupnya diberkati, ditudungi oleh darah Kristus. Mari katakan dengan kuat, amin. Beri kemuliaan pada Yesus Tuhan kita. Karena hari ini adalah masih di dalam rangka Imlek, kan nanti baru berakhir Senin, baru Cap Gome ya. Saya ingin, tadi Henny sudah mengucapkan, kalau Henny itu kalau mengucapkan bahasa Mandarin fluent karena memang pinter. Kalau saya ini masih belajar, tapi walaupun masih belajar, saya senang ingin mengucapkan khususnya kepada oma opa, tetapi juga kepada ibu-ibu semuanya, dan juga nanti yang menonton YouTube ini, izinkan saya mengucapkan Xinian Kuai-le, Nian Nian Yui. Nian Nian Yui itu artinya tiap tahun rezekinya tidak dihabiskan. Ternyata firman Tuhannya ada nggak? Ada. Dari Mazmur 65 ayat 12 dikatakan, setiap tahun kau sediakan panenan, di mana engkau datang ada
kelimpahan. Ya saya udah, ya ini ya ditampilkan. Lalu yang kedua saya ingin mengucapkan wan si ru'i. Wan si ru'i artinya segala hal seperti apa yang diinginkan. Nah, Bapak Ibu, Oma Opa pasti menginginkan yang baik, betul? Firman Tuhannya ada nggak? Ada, dari Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, dan yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Seringkali segala sesuatunya mungkin nggak baik. Ya, kita sedang masih dilanda COVID-19 ya. Tetapi untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan, untuk orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya, pasti Allah turut bekerja. Yang gak baik itu bisa ditwist menjadi kebaikan. Siapa bilang amin? Amin ya. Dan yang selanjutnya saya ingin mengucapkan, mungkin ini gak sering diucapkan, tapi ini bagus. Pupu kausen. Artinya apa? Langkah demi langkah semakin menanjak, semakin tinggi, bukan semakin turun di tahun ini. Ya, ada firman-Nya, ada dong. 2 Korintus 3 ayat 18. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Itulah tujuan hidup kita, semakin nanjak, bukan hanya masalah duit, ya, tetapi makin menjadi serupa dengan Kristus Yesus, ya. Dan yang terakhir adalah sinsyang sejen. Keinginan hati akan tercapai. Apa yang diinginkan akan tercapai. Ada nggak firman-Nya? Ada, dari Mazmur 37 ayat yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Siapa bilang amin? Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi kita. Ya, oke. Sekarang saya pamit untuk duduk ya. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Seperti broadcast yang dikirim tahun ini katanya adalah Fusuzennya. Ya, the year, kalau bahasa Inggrisnya the year of recovery. Apa itu recovery? Pemulihan. Ya, pemulihan apa Bu Glory? Ya, apa saja. Ya, pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, ya, pemulihan hubungan keluarga, pemulihan ekonomi dan sebagainya. Ya. Nah, tetapi seperti ini. Pemulihan itu tidak bisa hanya dari satu arah. Dari pihak Tuhan pengen memulihkan oma opa, pengen memulihkan ibu-ibu, pengen memulihkan saya. Pertanyaannya, dari kitanya pengen juga enggak? Semua pasti bilang pengen lah Bu Glory, masa kayak begitu ditanya, ya kan? Tapi coba nanti kita cek and recheck, ya. Nah, sekarang kita mau lihat dulu dari pihaknya Tuhan. Ketika Tuhan itu memulihkan kita itu macam mana gitu ya. Kita mau lihat dari firman-Nya dari Mazmur 126 ayat yang pertama. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ingat ya. Itu di dalam Alkitab bahasa Indonesia-nya dikatakan seperti orang-orang yang bermimpi. Saya menemukan di The Passion, terjemahan bahasa Inggris versi The Passion-nya seperti ini. It was like a dream come true when you freed us from our bondage and brought us back to Zion. Ya, ada kata-kata like a dream come true. Tapi mungkin belum terlalu jelas. Nah, saya cari lagi, ada dalam bahasa Inggrisnya seperti ini. Dari The Message, it seemed like a dream, too good to be true, when God redeemed Zion's exiles. Saya pengen tanya, ada yang bisa jawab kan? Apa artinya seperti mimpi? Apa artinya too good to be true? Ada yang bisa jawab? Apa artinya kayak mimpi loh Bu? Atau bilang gini, too good to be true, terlalu bagus untuk benar-benar terjadi. Sebetulnya kalau pakai satu kata apa Bu? Beyond expectation, atau tadi yang bilang
mustahil nggak masuk. Ya, yang namanya pemulihan dari Tuhan itu seringkali too good to be true, like a dream come true, nggak masuk akal. Ya, kalau masuk akal bukan dari Tuhan. Ibu-ibu dan oma-opa aja yang upayain sendiri, betul? Tapi justru kalau bilang gini, ini sudah nggak mungkin Bu, udah nggak bisa, nggak ada orang yang bisa tolongin saya. Too good to be true, like a dream come true, betul ya? Nggak masuk akal. Karena apa? Memang firman-Nya berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, ya, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Apa lanjutannya? Semua yang disediakan Allah untuk siapa? Mereka saya yang mengasihi Dia. Amin ya. Nah, beri kemuliaan dulu buat Yesus Tuhan kita. Ya. Nah, kalau Tuhan berkata, Fusujenye, this is the year of recovery. Ini tahun pemulihan dari pihak Tuhan. Itu pasti nggak main-main. Itu pasti bukan janji kosong, bukan membual, bukan membohongi kita, ya. Dan Dia sanggup melaksanakan apa yang sudah Dia janjikan kepada ibu-ibu dan oma-opa dan saya. Amin. Ya. Nah, ada ayatnya nggak Bu Glory? Ada dong. Ya, kita lihat Roma 4 ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah, apa Bapak Ibu oma-opa, berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Kalau ibu-ibu, kalau oma-opa berjanji kepada saya, bukan berarti oma-opa atau ibu-ibu tuh pengen ngingkarin janji, enggak sih. Misalnya ada ibu-ibu atau oma-opa yang sudah daftar lewat Google Form untuk datang hari ini, betul enggak? Niat banget, doain pengen datang, ternyata sakit, ternyata keluarganya ada yang sakit, bisa datang enggak? Ingkar janji enggak? Enggak, bukan ingkar janji, tapi kita ini manusia terbatas. Kita tidak berkuasa seringkali melaksanakan apa yang kita sudah janjikan. Tapi kalau Allah yang janji, Tuhan yang janji, Dia berkuasa. Dia melaksanakan apa yang Dia janjikan. Kalau Dia sudah janji memulihkan kesehatan kita, ekonomi kita, keluarga kita, usaha kita, bisnis kita, hubungan kita dengan anak, dengan menantu, dengan cucu, dan sebagainya, pasti Dia akan laksanakan. Apa alasannya? Dia berkuasa untuk melaksanakannya. Itu dari pihak Tuhan. Nah, tadi kan saya bilang ya, yang namanya recovery, yang namanya fusujennya, ya harus dua belah pihak, ya kan? Nah, dari pihak Anda dan saya bagaimana? Nah, di sini ibu-ibu dan oma-opa seringkali yang menjadi masalahnya bukan dari pihak Tuhan, ya. Nah, pertanyaannya begini, saya sebelum pertanyaan, saya punya satu cerita. Nah, gini, ingat-ingat ya, hari ini sampai nanti selesai, saya punya 3 cerita. Ingat-ingat ya, punya 3 cerita. Nanti kalau saya lupa namanya kan kadang-kadang cerita lupa ya. Diingetin ya, Bu Glory masih utang loh. Nanti katanya 3, ya kan? Oma-opa juga latih biar gak pikun, ya kan? Ingat-ingat Bu Glory cerita 1, oke. Cerita 2, dan cerita lagi. Nah, ya kan? Jangan sampai saya bohong ya. Nah, cerita pertama ini saya dengar waktu saya udah lama banget. Saya masih zamannya kuliah, masih imut-imut, ya, masih anak kuliah. Saya mendengar dari seorang penginjil besar, mungkin ada yang tahu, mungkin enggak apa-apa. Namanya Billy Graham, Pastor Billy Graham almarhum. Beliau meninggal di usia 100 tahun. Lahir tahun 1918, meninggal 2018, 100 kan ya? Iya gitu ya. Nah, gini, saya punya cerita begini.
ada seorang pemain sirkus. Pasti Bapak Ibu, Oma Opa pernah nonton sirkus. Sirkus macam-macam ya. Ada yang sama binatang, ada yang apa. Tapi ini sirkus yang orangnya itu naik sepeda di atas sebuah tali, ya, di atas seutas tali gitu. Ngeri ya, kan tali kecil gitu, ya. Nah, tapi ini udah hebat banget nih pemain sirkusnya ini gitu ya. Nah, sekali waktu dia pas pertunjukan di satu kota, dia bilang begini, Bapak, Ibu, Saudara semuanya gitu ya, siapa yang percaya saya bisa naik sepeda saya dari ujung sini gitu ya kan, sampai ke ujung sana? Siapa yang percaya? Semua bilang saya gitu ya kan. Semua tepuk tangan, percaya semua kayak gitu. Lalu pemain sirkus ini bilang begini, oke, Anda semua percaya toh kalau saya bisa naikin sepeda ini di atas sebuah tali dari sini sampai sono, bukan cuma semeja ini, tapi mungkin misalnya sono sampai sono gitulah ya. Nah, siapa dari Anda semua yang percaya yang mau ikut sama saya? Saya bonceng. Nah, semua geleng-geleng, diem aja semua. Tiba-tiba Oma Opa, Ibu-ibu, tiba-tiba ada satu suara dari sudut. Saya mau, katanya gitu. Semua nengok, ternyata anak kecil, masih umur sekitar 7-8 tahun. Kam, katanya gitu ya kan, yang pemain sirkusnya ini. Lalu ditolongin karena masih kecil dan dinaikkan. Terus betul digendong sama dia gitu ya kan, dibonceng. Semua tegak, gak ada suara musik, cuman ada yang begini kan biasanya, gitu kan ya gitu. Terus jalan itu dan betul sampai ke seberang dengan selamat. Wah, semua tepuk tangan. Iya kan? Sekarang saya mau tanya, siapa yang sungguh-sungguh ikut sampai ke seberang tempat tinggi itu? Anak kecil itu, betul? Ya. Bagaimana dengan para penonton? Ikut sampai ke seberang nggak? Kagak dong. Ya. Nah, kenapa? Ya karena mereka nggak mau ikut naik sepeda itu sama pemain sirkusnya. Betul ya? Nah, kenapa mereka nggak mau? Yang pertama, karena mereka tidak percaya, tapi tidak benar-benar percaya sebetulnya pada pemain sirkus itu. Yang kedua, karena mereka hanya fokus kepada betapa bahayanya naik sepeda di atas sebuah tali di ketinggian yang seperti itu, betul? Ya. Mengapa anak kecil itu bisa percaya? Kira-kira ada enggak? Saya tadi udah dengar ada yang ngomong. Nebak siapa? Anaknya sendiri, ya kan, anak pemain sirkus itu, betul banget ya. Nah, pertanyaannya begini, kenapa kok anak itu bisa percaya? Nah, yang pertama, karena anak itu mengenal siapa bapaknya, betul ya. Yang kedua, karena dia, anak kecil ini, hanya fokusnya kepada apa? Bapakku pasti bisa. Karena memang itu adalah pekerjaannya dan keahliannya. Nah, kalau jawab gampang. Sekarang saya tanya, siapa di sini yang ngakunya anaknya Tuhan Yesus? Nah, seberapa Anda dan saya mengenal Bapa kita? Ya, percayakah Anda bahwa Dia sanggup? Karena memang itu adalah pekerjaannya dan keahliannya. Betul? Bu, tapi kan tidak masuk akal. Ada orang yang bisa memulihkan keadaan saya kayak begini. Nah, tadi katanya apa? It was like a dream come true. It was too good to be true. Saat Tuhan memulihkan segalanya. Persoalannya, percayakah Anda? Tuh. Kalau orang
Kan tadi bilang gini, gak ada orang yang sanggup Bu memulihkan keadaan saya. Kalau orang memang gak sanggup. Tapi Yesus itu 100% orang dalam artian manusia. Tapi juga Yesus 100% Allah. Itu kalau jawab pinter ya. 100% Allah, 100% kemanusiaannya membuat dia itu bisa 100% merasakan apa yang oma-opa, ibu-ibu dan saya rasakan. Karena dia pernah hidup sebagai 100% manusia di dunia ini. Tetapi 100% kealahannya membuat dia sanggup memulihkan, melakukan apapun yang manusia tidak sanggup kerjakan. Why? Kenapa? Karena firman-Nya berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa, bukan cuma sebagian. Segala kuasa di mana? Di surga dan di bumi. Jangan lupa, dan di bumi. Ya, siapa berkata amin? Mari beri kemuliaan buat Yesus dan kita. Dan oma-opa dan ibu-ibu semua. Seringkali yang jadi persoalan itu adalah banyak dari kita ini yang ngakunya anaknya Tuhan Yesus, ya kan? Tapi dalam kenyataannya kita ini penonton, ya penonton. Kalau di acara PA kayak begini atau saat di gereja pastor nanya, siapa percaya Yesus Maha Kuasa? Saya, itu kan kenceng banget ngomongnya, ya kan? Siapa percaya Yesus sanggup membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar? Saya. Ya, dari depan saya belakang. Firman-Nya berkata bahwa kita lebih berharga dari banyak burung pipit, dari banyak di udara banyak bunga bakung di ladang. Siapa berkata amin? Amin. Iya kan? Siapa percaya Tuhan tahu berapa jumlah helai rambut kita? Saya percaya. Gitu ya kan? Nah, yang seperti ini mah gampang banget. Ya, inilah para penonton sirkus tadi. Ya, tapi yang gak mudah adalah pada saat Anda sendiri lumpuh, pada saat ekonomi kita lumpuh, pada saat apa? Termasuk anak, menantu, cucu, gak ada yang memperhatikan kita. Seperti waktu kita masih muda dulu, semua pada sibuk sendiri. Imlek aja, ntar takut kalau janji mama jadi nanyain terus gitu katanya. Ya kan, papa jadi senewen kalau aku janji, jadi nggak janji ya pak. Papanya bilang, kan Imlek. Iya, tapi aku tuh masih banyak tugas. Ya, bahkan di akhir pekan pun nggak ada dari mereka yang berkunjung. Masihkah Anda dan saya mau percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita? Masihkah kita percaya bahwa Tuhan itu peduli kepada Anda dan saya walaupun anak menantu cucu tidak peduli? Ya, dan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, ada lagu semua pasti bisa. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya oma-opa berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti. Bagus ya lagunya ya? Bagus kalau lagunya. Tapi percayakah kita kalau kita sendiri yang mengalaminya? Ya, nah makanya saya mau masuk ke cerita yang kedua. Ya, waktu itu siapa yang ngerasa waktu Jakarta dilanda gempa? Ada yang merasa? Aku baru tidur. Baru tidur, terakhirnya Anda berasa ya. Nah, sejujurnya saya kerasa banget. Karena saya ini tinggal di apartemen di lantai 19. Kerasa banget ya. Dan pada kemarin itu waktu Jakarta dilanda gempa 6, berapa skala Richter itu ya,
Saya itu sedang dalam keadaan yang habis diartroskopi. Jadi lututnya itu habis dibersihkan dan sebagainya, seperti operasi gitu ya di lutut kaki kanan saya. Saya belum bisa jalan, oma-opa, ibu-ibu. Jadi jalannya itu pakai walker, tahu kan ya, yang seperti gantungan pakaian itu ya, kan, gitu ya. Nah, itu pun saya hanya bisa jalan pelan-pelan lah gitu. Ya kan, kalau lari ya udah nggak usah diomong ya. Gitu. Nah, tiba-tiba terjadi gempa. Saya sedang di kamar, nemenin tidur cucu saya. Ya, nemenin tidur cucu saya. Menantu saya di luar karena masih ada tugas dan sebagainya. Saya nggak tahu gitu ya, tapi saya dengan cucu. Nah, cucu saya tidur, saya nggak bisa tidur. Jadi kan karena nggak tidur, berasa banget ya. Terus saya duduk, loh kok lampu gantung di kamar saya ada lampu gantung, kok goyang kenceng. Kok kayak gorden kamar saya itu kok gini goyang. Terus saya lihat cucu saya pertama kali, dia tenang aja, jadi bukan dia yang goyangkan ranjang saya toh. Dan tiba-tiba dalam hitungan detik menantu saya tuh Margot masuk dan bilang gini, "Ma, gempa, Ma, gempa." Lalu Margot bilang, "Kita tuh gimana nih, Ma, apa kita turun?" Nah, saya bilang sama Margot, "Kamu gendong Daud," ya cucu saya namanya Daud, "kamu gendong Daud aja turun, Mama nggak bisa turun." Ya nggak mungkin loh. Dalam keadaan gempa kita nggak boleh naik lift, kita semua tahu harus turun tangga darurat. Gimana Bu? Gimana Oma Opa? Orang jalan aja susah, turun tangga darurat, mana mungkin. Margot, menantu saya bingung, tapi ambil anaknya dan udah nggak apa-apa, tinggalin Mama. Saya bilang begitu. Mama, saya bilang ke menantu saya, bilang gini, Mama mau doa bahasa roh aja. Kalau ibu-ibu dan oma-opa nanya, emang Bu Glory nggak takut sama sekali? Bu Glory nggak deg-degan? Jujur, deg-degan. Takut nggak Bu Glory? Jujur, takut. Panik nggak Bu Glory? Iya, kan saya manusia biasa, bukan Tuhan. Iya kan? Bukan malaikat yang punya sayap. Dan sempat saya berusaha telepon suami, kok nggak dijawab-jawab? Kok nggak diangkat? Dan ternyata kan gempanya semua. Suami saya Pak Gana itu sedang turun dari lantai 22 di kantor, turun pakai tangga darurat. Nah saya ini, tapi tiba-tiba karena saya tuh udah, terus saya memutuskan, kan tadi saya bilang basarah, ya udah terus saya basarah. Ajaib Bapak Ibu, Oma Opa. Di tengah saya berbahasa itu, bukan Tuhan terus seperti gendong saya, terus saya tiba-tiba melayang, ajaib sekali, bukan. Tapi tiba-tiba saya itu diingatkan Tuhan tentang sebuah kisah di Alkitab. Kisah apa? Ini hitungannya dalam detik atau menit ya. Saya tuh diingatkan seperti itu. Ketika Yesus menyuruh murid-muridnya menyeberangi Danau Galilea tanpa dirinya, tanpa Yesus, dan akhirnya terjadi gelombang badai di lautan di Danau Galilea itu. Ada yang udah pernah pergi Danau Galilea, walaupun disebutnya danau kayak laut ya. Nah, seperti itu. Nah, kebetulan Oma Opa, ibu-ibu, saya ini sedang belajar bahasa Ibrani, belum pinter ya, sedang belajar bahasa Ibrani dan Semitic culture, jadi budaya Yahudi. Saya itu belajar begini, kata air di dalam bahasa, nggak ditampilin ya, ini kan cuma sekedar ya. Bahasa Ibraninya dari air itu mayim, gampang tulisannya mayim gitu ya, tulisan latinnya maksudnya. Nah, mayim itu dari akar kata mem, M-E-M, mem. Mem itu kalau dalam bahasa Inggrisnya chaos. Nah, chaos itu artinya apa? Kekacauan, betul ya, kacau. Chaos itu terjadi chaos nih gitu ya, kekacauan. Nah, saya mau tanya, Yesus tahu nggak kalau, gini dulu, kenapa kok air aja kok konotasinya kok chaos Ibu? Air kan nggak apa-apa Bu, kenapa air itu chaos? Nah ingat, ini kan budaya orang Yahudi. Orang Yahudi itu dari kecil udah dapat cerita gini, dulu ya, zaman dulu itu ada air bah melanda semua muka bumi, yang selamat cuma satu keluarga, keluarganya Nuh doang. Mereka juga dengar Laut Merah itu terbelah, lalu tentara Fir'aun dan semua kuda-kudanya tertutup air dari Laut Merah.
So air itu buat mereka konotasinya tuh mengerikan. Ya masuk akal ya. Kalau kita kan tidak pernah kita dengar cerita air bah terjadi di Indonesia, ya kan? Jadi pertanyaan saya, Yesus tahu nggak kalau bangsa Yahudi itu punya rasa traumatik gitu terhadap yang namanya air yang meluap? Tahu nggak kira-kira? Tahu. Kenapa? Nah Yesus kan waktu hidup di dunia ini sebagai kebangsaannya kan Yahudi, bukan Jawa, bukan Chinese, ya kan? Gitu kan? Nah, jadi dia tahu. Satu. Pertanyaan kedua, Yesus tahu nggak bahwa Danau Galilea itu bakal bergelora? Tahu, karena dia Tuhan. Ya, nah kalau begitu pertanyaan ketiga dong. Kalau dia tahu konotasinya chaos, kalau dia tahu bahwa Danau Galilea bakalan bergelora di saat itu, pertanyaan ketiga, kok dia sengaja nyuruh murid-muridnya menyeberangi Danau Galilea tanpa dirinya? Pernah kalau baca kitab suci atau dengar cerita pernah mikir gitu kan? Kenapa begitu? Jawabannya adalah karena dia, Yesus, mau mendatangi murid-muridnya dengan berjalan di atas mayem, untuk dia berkata kepada murid-muridnya, sekacau apapun hidupmu, aku ada di atas chaos itu, di atas kekacauan itu. Siapa berkata amin? Beri kemuliaan Tuhan Yesus kita. Ya, nah itu kan tadi Yesus, itu kan tadi murid-muridnya. Bagaimana dengan Ibu Glory? Kenapa gempa kok Tuhan izinkan terjadi di dalam sikonnya Ibu Glory? Jangankan untuk lari, jalan pun sulit. Betul? Untuk apa Roh Kudus juga ingatkan saya di tengah-tengah gempa yang kayak gitu kok bukan langsung angkat saya gitu dengan kekuatan ajaib gitu ya kan, tapi kok malah mengingatkan kisah itu. Kenapa? Supaya yang namanya Ibu Gloria ini gak hanya bisa khotbah tentang yang namanya iman, tapi juga praktek iman. Betul? Ya, tiba-tiba ketika saya tahu itu, tiba-tiba ada rasa peaceful, ada rasa damai sejahtera yang melampaui segala akal, memenuhi hati dan pikiran saya. Dan tiba-tiba tanpa saya rasa ya, gempa ini terjadi mengagetkan semua orang, benar ya? Tetapi pertanyaannya, mengagetkan Tuhan Yesus enggak? Ya, kenapa kok gempa yang cukup besar itu terjadi justru di saat Ibu Glory tidak bisa jalan? Supaya Ibu Gloria ini belajar percaya. Saya kan masih perlu diajarin ya, bahwa Tuhan Yesus saya adalah Tuhan yang ada di atas chaos. Amin. Ya, tanpa terasa bibir saya itu berhenti bergetar, kan kalau bahasa roh bergetar ya, berhenti bergetar, dan ternyata gempanya sudah berhenti. Lalu saya ambil walker, gini kan, jalannya belum bisa sebagus hari ini ya, tapi jalannya masih gini, oma gini. Oma opa lebih hebat dari saya jalannya masih gini, pakai walker itu. Lalu saya pelan-pelan buka pintu kamar saya. Saya lihat ternyata menantu saya Margot masih di kamar sebelah. Dia nggak tinggalkan saya. Ini menantu yang luar biasa ya. Dan oh ya, beri kemuliaan buat mereka. Dan cucu saya lagi ngapain? Masih tidur pulas. Itulah anak-anak ya. Nah, itu sebabnya Yakobus sudah mengingatkan kita semua. Apa yang dia ingatkan? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Siapa oma opa dan ibu-ibu semuanya yang percaya Vusujenye? This is the year of recovery. Ini adalah tahun pemulihan. Siapa percaya? Angkat tangan tinggi-tinggi. Amin. Ya. Tapi mari jangan sekedar berkata amin.
Ya, jangan sekedar berkata amin di ruangan ini, melainkan kita sama-sama praktekkan di dalam perbuatan kita sehari-hari. Nah, sampailah kita di bagian teknisnya. Karena saya paling gak suka kalau saya nanyain gini, semua mau praktek, mau amin, amin, pulang, gimana prakteknya? Bener gak? Ya, buat apa? Udah capek-capek, udah dengan semangat 45 datang ke sini, ya harus dapat bagaimana caranya, praktisnya, ya. Yang pertama, baca firman dengan bersuara. Oma opa, jangan alasan sudah tua, nggak kelihatan kalau baca Alkitab. Sekarang ada Alkitab sehari gede. Ya, minta anaknya, menantunya, cucunya beli yang gede. Yang gede masih kurang, pakai kaca besar. Ya, tapi perlu bersuara. Kenapa perlu bersuara? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jangan dibatin. Baca Alkitab bersuara, ya nggak perlu pakai mic, nggak perlu juga kenceng-kenceng bacanya, sampai kenceng banget sampai tetangga sebelah dengar, ya nggak usah. Yang penting kuping kita dengar, kuping kita harus dengar, ya kan? Nah, ibu-ibu harus memaklumi kalau orang tuanya sudah kurang pendengaran, pasti beliau-beliau ini akan bacanya lebih kencang. Bagus, itu nggak apa-apa, ibu-ibu ikut dengar, ya. Saya sampai dengan hari ini masih suka loh oma opa, ibu-ibu baca firman dengan bersuara, ya. Yang kedua, jadikan firman itu sebagai doa kita. Nah, saya mengasih contoh dari Mazmur 27 ayat 1 lalu ayat 4 dan 5 seperti ini. Dari Daud, Tuhan adalah terangku. Ini saya baca ayatnya dulu ya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Hari-hari ini kalau kita hobi nonton televisi, dengerin berita, atau buka WhatsApp, pasti hati kita pot-potan. Karena dikabarin yang ini sakit, yang itu sakit, yang itu kejangkit, yang ini kena, yang itu macam-macam. Bu, kalau gitu kita nggak usah peduli, bukan? Kan kita juga tetap harus pakai masker, ya kan? Kita tetap jaga jarak seperti ini. Kita tetap vaksin, jangan nggak mau vaksin, ya. Kita tetap upayakan semua yang sudah disediakan, ya. Tetapi percuma itu semua. Kalau sudah upayakan itu semua, hatinya masih deg-degan. Banyak orang yang kayak begitu, takut ini, takut itu. Nah, jadikan firman ini doa kita. Gimana caranya? Ya, biar masih ditampilkan ya. Dari doanya nggak usah dibaca. Lalu kita bilang begini. Biasa diganti pakai nama kita, menjadi lebih personal gitu. Buat aku nih, gitu ya. Akunya siapa ya? Sebut namanya. Tuhan adalah terang Gloria dan keselamatan Gloria. Kepada siapa Gloria harus takut? Gitu, ya kan? Tuhan adalah benteng hidup Gloria. Jadi kalau pas didera rasa mulai khawatir, daripada mondar-mandir masuk kamar kecil, telepon anaknya gak ada yang angkat, tambah khawatir, baca aja ini sebagai doa, ya kan? Terhadap siapakah Gloria harus gemetar? Satu hal telah Gloria minta kepada Tuhan, itulah yang Gloria ingini. Apa yang saya ingini? Benar, diam di rumah Tuhan seumur hidup saya. Gak ada guna Anda selamat di dunia ini, tapi nanti balik entah kemana. Dan ya, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi Gloria di dalam pondoknya pada waktu bahaya. Jadi kalau ada bahaya, ini kesempatan untuk membuktikan perlindungan Tuhan. Jangan gini, saya minta supaya dalam hidup saya tidak pernah menghadapi bahaya. Rasanya tidak mungkin. Besok sampai surga.
udah nggak ada lagi bahaya, nggak ada air mata. Ya, tetapi Dia melindungi kita waktu dalam bahaya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan Gloria dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat Gloria ke atas gunung batu. Coba, kalau belum dicoba, belum dipraktekin, nggak terasa. Ya, ini dipotret. Nanti masih bisa lihat YouTube-nya. Semoga Jumat bisa diupload di YouTube, ya. Lalu bisa dipotret. Ya, tapi mau potret di sini juga boleh. Dibaca dan diganti namanya oma opa, namanya ibu-ibu. Ini praktek iman, gitu. Prakteknya kapan? Ya kalau pas takut, kalau pas panik, kalau pas khawatir, kalau pas sedih, ya kan? Bukan pas dapat apel dari anak cucu misalnya, ya kan? Pas semuanya baik, ya seringkali kita mungkin nggak perlu seperti ini, ya. Nah, yang ketiga, ini penting, yang ini penting. Belajar jujur pada Tuhan. Sama Tuhan itu jangan jaim tentang apapun yang ada di hati kita, dan sampaikan itu kepada Tuhan dalam doa. Kalau sedih ya ngomong, kalau takut ya jujur ngomong, kalau marah gimana Bu? Ngomong saja. Aku kayak gitu Tuhan sama anakku, aku jengkel sama menantuku, ngomong, tapi jangan berhenti di situ, nanti saya tunjukkan. Lihat, tapi doanya kita harus ingat. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum memintanya, ngomong Tuhan, sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerimanya, supaya penuhlah sukacitamu. Ini Injil Yohanes. Jadi saya mau benar-benar oma opa dan ibu-ibu harus jelas. Jadi yang ngomong, yang nyuruh berdoa dalam namaku ini siapa? Yesus. Jadi namaku itu berarti namanya siapa? Nama saya? Nama siapa? Kunya kan huruf besar. Yesus lah. Ya, yang ngomong kan Yesus. Sampai sekarang, gitu ya kan? Kamu belum meminta sesuatu dalam namaku. Yesus, mintalah maka kamu akan menerimanya. Dan cek and recheck. Selama ini oma opa, ibu-ibu, kalau doa amin gitu aja, atau bilang gini, dalam nama Tuhan Yesus. Ya, siapa mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus mulai siang ini? Amin ya. Nah, tapi mungkin bilang begini, Bu, saya udah tahunan Bu, doa selalu dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kok belum dikabulin Bu, belum ngalamin pemulihan apa-apa. Nah, karena kurang membaca Alkitabnya. Ada firmannya lagi yang bilang apa? Coba lihat. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah itu Bu, saya sudah minta, saya sudah nyari, saya sudah ketok-ketok. Ini Alkitab dalam bahasa Indonesianya kurang pas sebetulnya terjemahnya. Dalam Alkitab bahasa Ibrani itu seperti yang di dalam bahasa Inggris. Saya tampilkan ya, saya tampilkan nanti gampang kok itu bahasa Inggrisnya ya. Ask and keep on asking, and it will be given to you. Seek, cari ya kan, and keep on seeking, and you will find. Knock and keep on knocking, and the door will be opened to you. Saya kasih huruf besar, keep on, keep on, keep on. Apa artinya keep on? Terus, jangan gini. Minta sekali, enggak 3 kali, bosan. Minta 3 kali, enggak 3 kali. Karena kita kan biasa dulu waktu anak kita masih kecil, mami hitung 3 kali. Tapi dengan Tuhan, keep on. Itu menunjukkan kesetiaan kita dan kepercayaan kita. Keep on. Ya, terus menerus kalau pakai bahasa Indonesia. Nah, oma opa juga ibu-ibu semua, saat Anda jujur di dalam doa, iman kita itu akan tumbuh. Kenapa? Karena doa itu komunikasi. Yang namanya komunikasi satu arah atau 2 arah?
dua arah. Kalau cuma dengerin, kita jaim, sebetulnya sedih, sebetulnya marah, sebetulnya takut, tapi tidak mau ngomong sama Tuhan, kok saya takut, kelihatannya baik banget, suci, tak bercacat celah. Terima kasih Tuhan, Engkau segalanya bagiku. Padahal enggak, yang segalanya anaknya kok nggak nengok-nengok sedih. Lebih baik ngomong, Tuhan aku sedih banget, aku tuh sayang banget sama anakku, kok mereka nggak nengok aku. Itu tidak apa-apa. Nah, tapi ketika kita jujur, itu terjadi komunikasi dua arah. Tuhan ngomongin lewat firman, ibu-ibu dan oma-opa ngomong perasaannya ibu-ibu dan oma-opa. Terus kalau sudah kayak begitu, jadi apa Bu Loli? Saya kasih contoh. Makanya saya nggak pernah bosan baca Alkitab. Tahun ini saya sedang mengulang pembacaan Alkitab saya, sampai yang perjanjian lamanya sampai kitab Keluaran. Ya, nah. Mari kita lihat, kalau Anda semua gini, nanti baca sendiri di rumah. Mulai dari Keluaran 3 sampai Keluaran 4, itu Musa kan diutus sama Tuhan untuk pergi menghadap Fir'aun, untuk nanti bawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, iya kan? Musa langsung mau nggak? Nggak mau. Alasannya itu, nanti kapan-kapan kita ada MPA, walaupun online ya, tentang 5 excuses atau 5 alasan Musa, sampai 5 loh. Ya kan macam-macam, mulai bilang aku tidak pintar ngomong, nanti gimana kalau mereka tidak percaya, nanti gini macam-macam, pokoknya ada 5. Saya hitung waktu saya saat teduh ya, saya hitung gila ada 5. Tapi Musa jujur. Itu di Ulangan 3, Ulangan 4, pokoknya pasal-pasal awal. Dan saya kaget waktu sampai di Ulangan Keluaran, sampai di Keluaran 33 ayat 11. Mari kita lihat. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Lihat, dari orang yang begitu takut sama Tuhan, ya kan, alasannya 5 sampai, tapi karena jujur, ujungnya dia menjadi temannya Tuhan. Anda dan saya lebih loh dari sekedar teman. Kita semua ini anaknya Tuhan. Kok enggak berani ngomong sama papi kita, ya kan? Omong saja. Tapi nanti dengan jujurnya ibu-ibu dan oma-opa, ada kekuatan yang dari Tuhan itu transfer. Tapi kalau jaim, nggak akan terjadi. Ya, orang yang berani jujur kepada Tuhan menunjukkan seberapa kedekatan kita dengan Tuhan. Tapi di ujungnya Musa berkata, istilahnya, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ya, nah, yang keempat, ini praktek yang terakhir, ke yang keempat, saat alami masalah apapun gitu ya kan, ganti kata-kata keluar dengan memperkatakan firman Tuhan. Ada firmannya? Tidak ada. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, memakan apa? Buahnya. Apa artinya? Apa berkat dan kutuk itu, oma opa, ibu-ibu? Bukan dari karena tetangga sebelah, bukan. Berkat dan kutuk itu karena apa yang terus-menerus Anda dan saya ucapkan. Aku ini orang sial kok. Anak-anakku tidak perhatian sama aku. Aku ini orang susah, tidak ada yang peduli sama aku. Itu terjadi. Iya kan? Kenapa tidak diganti? Misalnya gini, aduh aku khawatir, mesti aku ini nanti kena COVID. Orang gini kok, orang gini gitu, terus kayak begitu. Beneran. Tapi kalau kita bilang begini, Tuhan, aku khawatir sih, tapi aku serahkan segala kekhawatiranku kepadamu. Ya kan? Karena Engkau yang berkata, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Itu ada firman yang Filipi 4 ayat 6 dan 7.
Ya kan, Tuhan, aku tidak mau mikirin yang jelek-jelek, aku mau mikirin semua yang baik, yang mulia, yang sedap didengar. Itu yang akan masuk dalam pikiranku. Ada firman yang ada ayat 8-nya. Makanya baca firman supaya bisa mengganti kata-kata keluhan kita ini dengan firman. Waktu lutut saya sakit, saya mengganti kata-kata dari firman. Sakit banget, aduh, ini bakalan parah nih nanti. Aku bakalan nggak bisa jalan. Daripada kayak begitu, saya ganti dengan firman dari Yeremia 30 ayat 17. Ya kan, Tuhan berjanji kepadaku, Dia yang akan datang untuk memberikan kesembuhan kepadaku, dan Dia yang akan menyembuhkan luka-lukamu. Ya kan? Langsung belum sembuh seperti simsalabim, enggak. Tetapi ada kekuatannya di sini. Hari ini bisa sampai ke sini. Ya kan? Seperti itu. Ya. Nah, siapa mau memperkatakan perkataan iman lebih daripada keluhan mulai hari ini? Boleh angkat tinggi-tinggi? Bener loh ya. Jangan cuma di sini saja ya. Oma, opa, ibu-ibu semuanya, mari sekali lagi kita berikan kemuliaan buat Tuhan dan Yesus Tuhan kita. Ya, sekarang kita sudah selesai. Oh, ada yang ingat nggak? Nah, ada yang ingat. Ibu Glory tadi bilangnya ceritanya 3. Sekarang baru 2 loh Bu, ya. Oke, saya mau ceritakan cerita yang ketiga, ya. Cerita yang ketiga. Cerita ketiga ini gini, ada seorang pastor ini di pedesaan datang kepada jemaatnya di sebuah desa di China, ya. Menjelang Imlek, ya, pastor ini berkunjung gitu ya. Lalu pastor ini dia sedang mengajarkan tentang yang namanya praktek iman, ya, kepada jemaatnya, kepada umatnya. Lalu pastor ini bertanya kepada salah seorang opa di situ, ya kan, angkong di situ. Ditanya begini, opa, kalau seandainya opa punya, ya, opa punya 1000 ayam. Opanya matanya berbeda. Andai kata oma punya 1000 ayam, boleh nggak opa yang 500-nya dipersembahkan buat Tuhan Yesus? Opa dengan heroik berkata, amin pastor, boleh, pasti boleh. Kalau saya punya 1000 ayam, 500-nya buat Tuhan Yesus. Hebat ya opanya ya. Oke opa, kata pastor. Nah kalau sekarang misalnya opa punya 100 sapi, boleh nggak 50-nya dipersembahkan untuk Tuhan Yesus? Opa bilang, amin pastor, pasti. Kalau saya punya 100 sapi, 50-nya akan saya berikan sebagai persembahan untuk Tuhan Yesus. Romonya senyum, pastornya senyum, ya. Lalu pastor bilang, nah sekarang dengarkan saya baik-baik opa, angkong, ya. Kalau opa punya 2 ekor babi, boleh nggak yang seekor aja opa persembahkan kepada Tuhan Yesus? Tiba-tiba opa ini mundur, liatin pastor, bilangnya, ayah pastor, kamu nggak fair lah sama saya pastor, karena kamu tahu saya cuma punya 2 babi, masa 1 suruh kasih buat Tuhan Yesus? Ya, mengerti semuanya? Ya. Kalau ngomong amin gampang, ya. Tetapi ketika sungguh-sungguh kita seringkali berkata, nanti kalau aku jadi miliuner, aku persembahkan buat Tuhan Yesus. Nanti kalau aku punya segini, aku persembahkan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah terpesona dengan apa yang Anda dan saya belum punya. Tuhan Yesus hanya meminta
kita, Anda dan saya, ibu-ibu, oma-opa, mempersembahkan apa yang kita punya. Siapa bilang amin? Beri kemuliaan buat Yesus. Ya, oke, kita mau menyanyikan dulu satu lagu. Setelah itu saya akan menutup dengan doa dan doa berkat buat ibu-ibu dan oma-opa semuanya. Silakan. Siapa yang sungguh-sungguh percaya Fusu Zenia. Ini adalah tahun pemulihan. Siapa pengen dipulihkan oleh Tuhan Yesus? Amin. Yuk ikuti doa saya. Ya, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Katakan, Tuhan Yesus, ini aku. Aku sungguh ingin Engkau pulihkan. Aku percaya Tuhan, ini tahun pemulihan. Aku percaya
Kalau engkau berjanji, engkau berkuasa melaksanakan apa yang engkau janjikan. Taruh tangan Anda di bagian yang sakit, di tempat masing-masing. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terletak di tubuh yang sakit ini. Kalau banyak yang sakit, boleh letakkan di atas kepala. Tuhan, Engkau yang melihat, Engkau yang berjalan satu persatu di ruangan ini. Engkau Tuhan yang berjanji untuk memulihkan di tahun ini. Biar Tuhan, Engkau yang menjamah siang hari ini dengan kuasa kesembuhan yang daripada Tuhan. Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan. Semua sakit penyakit sudah disembuhkan oleh bilur-bilur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semuanya sudah disembuhkan. Sekarang letakkan tangan kanan Anda di dada kiri. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, di tahun yang baru ini, aku mau kembali memperbaharui iman percayaku kepadamu. Ampuni aku Tuhan, aku orang berdosa. Pantas Engkau menghukum aku. Aku bersyukur Engkau tidak menghukumnya. Engkau menggantikan aku mati di kayu salib, tebus dosaku. Siang ini Tuhan, aku membuka hatiku ini. Mari masuk Tuhan, jadi Tuhan, Raja dalam hidupku. Ini kemudi hidupku, aku serahkan kepadamu. Mulai hari ini, Engkau yang mengemudikan. Hidupku ada di dalam tangan-Mu. Catat aku Tuhan dalam buku kehidupan-Mu, supaya waktu Engkau datang kedua kalinya, ingatlah aku. Aku ingin ada bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Dan semua berkata, amin. Beri kemuliaan kepada Yesus Tuhan kita. Saya sungguh bersyukur ibu-ibu semuanya dan juga oma-opa hari ini dilahirkan kembali di dalam keluarga kerajaan Allah. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan kepada Yesus Tuhan kita. Jangan mau didera rasa takut, rasa khawatir. Rasa takut itu biasa, rasa khawatir itu juga manusiawi. Yang nggak biasa membiasakan khawatir dan membiasakan takut, nanti penyakit semuanya datang. Ingat ya, hari ini apa yang kita pelajari jangan lupakan. Mari baca firman Tuhan dengan bersuara, ya, perkatakan itu sebagai ganti keluhan kita, ya, dan mari praktek. Jangan cuma di ruangan ini, amin. Ya, nanti kalau Anda semuanya yang oma-opa terima angpau, mari berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus dari apa yang Anda miliki, bukan dari apa yang tidak Anda miliki, amin. Ya, oke, nanti sudah Henny akan memberikan pengumuman untuk hari ini bagaimana caranya nanti menerima angpau dan goodie bag. Semuanya boleh dapat goodie bag. Kalau angpau yang boleh dapat yang senior, yang lansia saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata, oma-opa khususnya, ya. Sekali lagi saya mengucapkan kongsi fajai, ya, sehat-sehat selalu, Tuhan memberkati limpah roh, jiwa, dan tubuh kita. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk semua ibu-ibu yang bertugas hari ini, juga untuk teman-teman dari NDC yang membantu, dan juga Novel dan kawan-kawan yang membantu untuk merekam hari ini. Terima kasih semuanya atas kerja keras semuanya. Dan nanti untuk semua yang mungkin hari ini nggak bisa hadir, semoga hari Jumat kita sudah bisa melihatnya di YouTube dari HOTK Indonesia. Dan nanti ada pengumuman-pengumuman supaya ibu-ibu dan oma-opa tidak ketinggalan acara-acara dari HOTK kita. Terima kasih.
Shalom. Kalau Anda merasa diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan lewat YouTube HOTK Ministry, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya untuk supaya Anda mendapatkan notifikasi-notifikasi dari HOTK Ministry kalau ada sesuatu yang baru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.